Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini saya akan mencoba berbagi bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah aplikasi pembelajaran berbasis Android ya, dan bisa digunakan secara offline. Nah, untuk aset-asetnya itu bisa di-download pada kolom deskripsi pada video ini. Nah, di sana saya sudah sediakan aset, kemudian software yang akan kita gunakan untuk latihan membuat aplikasi pembelajaran. Nah, di sana sudah ada link Google Drive-nya. Baik, kalau sudah nanti di-download, nah, lalu seperti biasa software Smart Apps Creator-nya itu diinstal terlebih dahulu. Nah, lalu setelah terinstall maka akan menjadi seperti ini, ya. Nah, kita langsung saja kita buka softwarenya. Nah, kita tunggu. Nah, setelah kita membuka software SAC ini adalah software berbayar sebenarnya, tapi kita dikasih trial selama 30 hari. Namun dalam 30 hari tersebut ya kita bisa membuat berbagai macam aplikasi pembelajaran berbasis Android. Nah, inilah tampilan pertama pada software SAC. Jadi di sini kita akan memilih perangkat yang nantinya kita gunakan untuk membuat software, membuat aplikasi pembelajaran. Baik, kita pilih saja karena pada umumnya menggunakan Android phone, ponsel Android. Nah, ini kita pilih Android phone. Lalu bentuknya seperti apa? Sekarang ini ada horizontal, vertikal, dan mix atau bisa horizontal dan bisa vertikal. Nah, baik, kita pilih saja horizontal karena di aset-aset tersebut sudah kita setting seperti background berbentuk horizontal. Nah, kita pilih horizontal lalu tekan submit. Nah, maka akan muncul di sini area kerja. Nah, start page, kemudian ada section. Nah, di masing-masing section ini ada page-nya. Nah, sebelum kita menyusun atau membuat aplikasinya, untuk mempermudah alangkah baiknya kita membuat konsep terlebih dahulu. Nah, di sana di aset tersebut sudah saya sediakan contoh konsepnya nanti seperti ini. Ya, saya buka dulu. Aset latihan SAC. Nah, seperti ini kita membuat konsep atau mind mapping. Nah, seperti ini. Nah, mappingnya seperti ini. Nah, misalnya sekarang kita akan membuat aplikasi pembelajaran pernapasan pada manusia misalnya. Nah, setelah bahannya kita kumpulkan, kita buat mapping terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu nanti ada start page, kemudian ada halaman login, lalu halaman menu. Nanti di halaman menu ini terdiri dari peta konsep,
Nah, kemudian materi, kemudian ada evaluasinya dan uh, info, info untuk yang terdiri dari informasi tentang orang yang membuat aplikasi. Nah, ini contohnya saja. Namun bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu semua. Lalu di halaman materi nanti kita akan tampilkan misalnya organ pernapasan. Ada menu lagi organ pernapasan, kemudian sistem pernapasan, lalu jenis-jenis gangguan pernapasan. Nah, ini mappingnya, contoh mappingnya. Kemudian di organ pernapasan itu nanti kita akan bahas tentang rongga hidung, kemudian paring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, sedangkan di sistem pernapasan nanti kita akan membahas tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, lalu di gangguan pernapasan itu nanti kita akan bahas tentang flu, kemudian faringitis dan asma. Lalu di halaman evaluasi itu nanti terdiri dari halaman login, lalu halaman soal itu sendiri bisa disesuaikan jumlah soalnya, misal atau bentuknya bisa disesuaikan. Nah, nanti kita latihan menggunakan pilihan ganda misalnya. Kemudian setelah soal terakhir itu nanti ada halaman skor. Nah, inilah mapping atau rencana aplikasi yang akan kita buat, yaitu aplikasi pembelajaran tentang pernapasan pada manusia. Nah, lalu setelah membuat ini sangat besar sekali manfaatnya. Ini akan mempermudah kita dalam menyusun halaman-halaman untuk kita bekerja dalam membuat aplikasi pembelajaran ini. Nah, baik, setelah ini lalu kita kembali ke area kerja kita. Nah, yang di sini pertama ada section. Nah, ini namanya seperti tulisan start page ini namanya section. Nah, lalu di section ini ada terdiri dari page atau halaman. Ibaratnya di sebuah karya tulis ini section ini diibaratkan sebagai babnya. Kemudian ini halamannya. Nah, misalnya di sini di start page nanti kita akan isi dengan animasi logo, ya bisa kita isi dengan animasi logo. Kemudian di default section ini kita ganti dulu namanya sesuai dengan yang tadi mapping yang sudah kita buat. Nah, ini mapping yang sudah kita buat ada start page, kemudian halaman login. Nah, misalnya sectionnya sekarang kita ganti dengan default sectionnya kita ganti dengan login. Login, oke, submit. Nah, nama sectionnya berubah. Nanti di sini di page-nya kita akan taruh halaman loginnya. Lalu kita buat section lagi. Ya, kita buat section lagi dengan nama sesuai dengan mapping yang sudah kita buat, menu. Ya, menu. Oke, submit. Nah, di sini kita sudah membuat section 3 section. Yang pertama start page itu otomatis, lalu halaman login dan halaman menu. Nah, yang pertama kita bekerja di start page. Nah, di aset yang sudah saya sediakan tadi, di sana sudah terdiri dari bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk latihan membuat aplikasi pembelajaran. Ya, terdiri dari file audio, kemudian ada backgroundnya, kemudian ada
PNG, bergambar berbentuk PNG dengan format file PNG, kemudian ada video, ya contoh videonya terdiri nanti dari intro logonya, lalu uh, sedikit tentang animasi pernapasan. Nanti kan bisa ditambah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Lalu di audio pertama itu ada beberapa audio. Nah, sini kemudian di backgroundnya, ini saya sudah siapkan beberapa background yang kita gunakan untuk membuat aplikasi. Lalu di PNG ini terdiri dari icon-icon yang kita gunakan nanti untuk navigasinya. Nah, kemudian mind mapping dan materi materi yang akan kita masukkan di dalam aplikasi, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau bahannya sudah lengkap seperti ini, ya tinggal kita bekerja. Lalu yang pertama, ini di start page, ya kita akan masukkan video seperti yang saya bilang tadi, video animasi logo. Nah, lalu yang pertama kita beralih ke menu insert. Nah, insert, kemudian video. Nah, lokal video, nah, karena ini tersimpan di lokal disk kita, lokal disk komputer kita. Kita pilih lokal video, lalu submit. Nah, lalu kita arahkan dia ke folder yang sudah Bapak Ibu download tadi. Pilih saja di video. Kita pilih intro logo. Nah, maka videonya sudah masuk. Lalu kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan area kerja kita. Ya. Ini area kerja kita tadi berukuran 1920 pixel kali 1080. Ya. Kemudian kita tempatkan. Oke, kita tempatkan dulu. Ya. Maka dia sudah pas posisinya di sesuai dengan besar area kerja ini. Lalu di sini di bagian kanan di propertiesnya ini, karena kita tadi sudah memasukkan video, di sini akan terlihat propertiesnya. Nah, di sini kita diberikan pilihan di settingnya. Yang pertama itu ada hide object when browsing. Nah, ini maksudnya menghidden objek yang kita masukkan ketika halaman dibuka. Nah, tidak usah kita centang. Kemudian yang kita inginkan kan memainkan video begitu aplikasi dibuka. Berarti kita centang play video when browsing. Ya. Kemudian loop ini berulang-ulang. Lalu kontrol barnya, yang ini maksudnya kita coba preview. Kita coba preview. Nah, inilah tampilannya nanti ketika sudah menjadi sebuah aplikasi. Nah, ya. Nah, oke. Itu untuk halaman start page. Lalu di halaman berikutnya, di section berikutnya itu kita akan memasukkan halaman login. Nah, di sini saya sudah menyiapkan
untuk halaman loginnya di file gambar halaman background. Nah, lalu kita masukkan saja insert background, lalu kita arahkan ke folder tadi, background halaman loginnya. Nah, halaman login ini dengan nama, dia kita perbesar. Nah, ini. Oke. Nah, inilah yang akan menjadi halaman login kita nanti. Nah, lalu setelah halaman login nanti begitu diklik start, dia akan beralih ke halaman menu. Nah, untuk interaksinya nanti kita akan buat. Nah, lalu kita lanjut ke halaman menu. Di sini juga sudah saya siapkan background untuk halaman menu. Kita tinggal klik insert atau klik kanan bisa pilih insert background. Nah, lalu kita cari yang halaman menu. Nah, ini materi halaman menunya yang ini. Ya. Nah, ini halaman menunya. Nanti tinggal kita isi nama-nama menunya. Oke, sebentar. Nah, lalu sekarang kita akan memasukkan halaman dulu. Nah, di halaman menu ini nanti ada halaman peta konsep. Nah, halaman peta konsep kita buat section lagi, peta konsep, kemudian materi, evaluasi, dan info. Kita buat section lagi, insert, new section, ya. Kita buat rename section, ya, peta konsep. Submit, lalu section lagi, new section, ada materi, submit. Oke, section lagi, new section, ada materi, rename, ada evaluasi. Oke, lalu new section lagi, rename, ada info. Nah, peta konsep kita sudah punya beberapa section sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Ada start page, halaman login, menu, kemudian ada section peta konsep, materi, evaluasi, dan info. Nah, lalu kita isi sekarang peta konsepnya, kita ganti backgroundnya, insert atau klik kanan, insert background. Lalu kita pilih untuk memasukkan peta konsep, nanti kita pilih background yang background yang ini saja. Ini background peta konsep. Kemudian di section materi juga kita klik, kita pilih ganti backgroundnya, background materi. Nah, nanti di materi ini kan terdiri dari beberapa menu lagi. Nah, kita pilih di sini saya sudah siapkan background
materi, open. Oke. Nah, lalu evaluasinya di section evaluasi kita ganti juga backgroundnya, insert background. Lalu kita pilih untuk evaluasi halaman awal evaluasi ini kita pilih mulai soal. Lalu di info nanti kita ganti backgroundnya, set background untuk info kita pakai ini ya. Ini nanti di sini kita akan tulis informasi terkait yang membuat software. Kemudian di evaluasi ini nanti ada halaman awal dan ada halaman soal serta ada di akhirnya nanti ada halaman skor. Baik. Nah, yang berikutnya ini start, kemudian dia akan beralih ke halaman menu. Nah, di menunya kita tulis sesuai dengan rancangan yang kita buat. Nah, caranya menulis insert text ya, kita pakai horizontal text. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, menu yang pertama adalah peta konsep. Kita rubah warnanya. Rubah warna. Ini ada simbol huruf T garis bawah, itu untuk merubah warna. Kita tebalkan boleh. Atau mungkin agar lebih besar tulisannya. Kecil. Oke. Kita bisa ganti hurufnya. Misalnya kita pakai Arial. Biasa dalam aplikasi pembelajaran itu menggunakan huruf-huruf yang agak lucu ya, seperti komik dan lain sebagainya. Coba kita coba pakai komik, huruf komik sans. Misalnya ini kita ubah tengah, rata tengah, lalu ukurannya kita perbesar, misalnya seperti ini. Nah, ini menu yang pertama. Untuk menu yang kedua, sama caranya, tinggal insert text. Nah, atau ini bisa kita copy lalu paste. Ya, kita pindahkan satu. Kita konsep, kemudian di sini ada materi. Kita taruh di tengah lingkaran ini ya. Nah, kemudian menu yang ketiga kita copy lagi. Pastekan di sini. Ya, pindahkan. Di sini kita evaluasi. Lalu yang terakhir copy dulu. Yang terakhir itu ada info. Nah, inilah menu yang kita buat. Menu yang kita buat ada menu peta konsep, kemudian ada menu materi, lalu ada evaluasi, dan yang terakhir ada menu info. Sebentar. Nah,
Berikutnya setelah halaman menu nanti kita akan ke halaman peta konsep. Nah, di peta konsep ini nanti kita akan isi dengan skema pembelajaran atau konsep materinya ya. Kemudian di sini nanti di materi itu kita akan masukkan materi tentang organ pernapasan, kemudian sistem pernapasan dan jenis-jenis gangguan pernapasan. Ya. Nah, kemudian di menu materi ini, mulai dari sini, dari halaman menu, itu kita perlu menambahkan sebuah tombol, untuk digunakan kembali ke halaman awal ini. Nah, di sini kita klik dulu halaman menunya, lalu kita insert gambar, image. Nah, lalu kita arahkan ke file PNG. Nah, ini kita pilih yang gambar rumah home. Ya, kita letakkan di sini aja, di kanan, di kiri atas. Nah, seperti ini. Atau mungkin nanti di sini bisa. Usahakan di tempat yang jelas terlihat. Nah, ini yang akan menjadi tombol navigasi kita nanti untuk kembali ke halaman awal ini. Baik, kita lihat tampilannya terlebih dahulu. Jika sudah menjadi sebuah aplikasi, ya kita preview. Nah, seperti inilah tampilannya nanti di ponsel ketika aplikasinya sudah jadi. Nah, baik. Nah, lalu mungkin untuk lebih bagusnya lagi software atau aplikasi pembelajaran kita perlu menambahkan background musik, ya, background musik ke dalam aplikasi. Nah, caranya pilih menu pick, ya, kemudian di sini ada beberapa pilihan di menu pick. Nah, kita pilih BGM atau background musik. Add BGM, lalu arahkan ke aset-aset tadi. Di sini sudah saya siapkan background aplikasi. Oke, nah, backgroundnya sudah masuk. Nah, kita preview. Nah, maka akan terdengar backsoundnya. Nah, di sini kan masih ada tombol home bawaan dari aplikasi ini. Nah, ini akan kita hilangkan. Kemudian ini juga masih bisa digeser. Nah, kita perlu merubah settingannya agar tidak bisa digeser halamannya ini. Nah, caranya kita close dulu previewnya. Yang pertama untuk ini close navigation, ya, untuk menghilangkan itu tombol home bawaan dari aplikasinya. Nah, dia akan hilang, ya, dan sekaligus tidak bisa digeser lagi halamannya, ya. Caranya klik back tadi, kemudian close navigation, maka akan berubah ini menunya menjadi open navigation. Ya, lalu berikutnya kita beralih ke halaman menu sudah. Lalu di setelah halaman menu kita ke peta konsep. Ya. Oke, untuk peta konsepnya di sini saya sudah siapkan. Kita insert dalam bentuk gambar, insert, lalu image, pilih PNG. Nah, di sini peta konsepnya pilih open.
Oke, kita perkecil. Nah, misalnya kita letakkan di sini. Oke, kita ganti backgroundnya agar peta konsepnya lebih besar. Kita pakai background yang ini aja. Nah, peta konsep. Di sini. Nah, mungkin kita bisa menambahkan tulisan di sini, ya tergantung Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita perlu menambahkan tombol untuk kembali ke halaman awal. Tentunya kalau di peta konsep ini dia akan kembali ke halaman menu nanti, ke halaman sini. Caranya bisa kita copy. Ini kita copy saja. Copy, lalu pastekan di sini. Paste. Maka dia akan tercopy bersama letaknya. Nah, letaknya pasti sama dengan asal tempat kita mengcopy. Nah, ya kita kalau di sini misalnya biar ada perbedaannya, kita pindahkan saja ke sebelah sini. Untuk home di halaman menu sama home di halaman peta konsep. Nah, ya. Lalu berikutnya di halaman materi. Nah, halaman materi juga perlu kita tambahkan tombol home, ya, tombol untuk kembali ke halaman menu ini. Namun untuk mempermudah kita perlu men-setting dulu tombol home di halaman peta konsep ini untuk kembali agar bisa kembali ke halaman menu. Caranya men-setting atau kita buat interaksinya. Setting, klik ini, kemudian pilih menu interaction. Nah, kita sebelumnya kita masukkan dulu nada tombolnya. Nah, insert audio, arahkan ke audio suara tombol ditekan. Open. Nah, oke. Nah, jadi nanti maksudnya agar begitu tombol ini ditekan maka akan mengeluarkan suara. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita buat interaksinya dulu. Oke, kita klik, pilih menu interaction, lalu di sini ada interaksinya, perintahnya, touch. Nah, jika tombol ditekan, objeknya kita pilih suara tombol ditekan dulu, nah, play, lalu add. Nah, interaksi yang kedua, jika tombol ditekan, nah tombol apa yang ditekan? Tombol home. Nah, kemudian dia akan beralih ke halaman menu. Nah, berarti kita pilih flip page, lalu kita pilih halaman menu. Klik 2 kali atau klik sekali, baru klik tanda plus yang kecil ini, atau klik 2 kali, lalu tekan submit. Nah, ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ini perlu kita setting dulu, back, close navigation, preview. Nah, dia akan berbunyi. Nah, ini kan belum kita close navigation ini untuk halaman menu. Kita perlu close navigation dulu, halaman menu. Ya, kita ulangi, preview. Ya, dia akan beralih.
di halaman menu ini juga kita perlu setting untuk kembali ke halaman start ini. Nah, kita copy dulu suara tombol ditekannya. Jadi untuk agar bisa ditampilkan suara tombol ditekannya ini, agar bisa terdengar ketika kita menekan tombol, kita harus mengkopinya ke semua halaman yang ada tombolnya. Copy, lalu kita pastekan ke sini, paste. Nah, dia akan tercopy bersama posisinya. Lalu kita buat interaksi. Nah, klik dulu, baru interaction. Jika tombol ditekan, maka suara tombol ditekannya akan terdengar. Nah, interaksi yang kedua, jika tombol ditekan, tombol home, maka dia akan berpindah ke playback, berpindah ke halaman awal. Nah, klik 2 kali, submit. Nah, oke, kita tes. Ya, kan? Udah kan? Oke. Lalu di tombol pertama, di halaman pertama ini di start back. Ini karena berbeda, kita tidak memasukkan tombol, melainkan sudah include bersama backgroundnya, tombol start ini. Kita perlu menambahkan tombol hotspot untuk mengganti seperti ini, icon yang kita masukkan selain background itu. Nah, kita langsung saja masukkan hotspot di menu insert hotspot. Nah, lalu kita letakkan, sesuaikan besarnya hotspot ini. Di sini ada tanda titik-titik kecil. Kita sesuaikan besarnya dengan tombol start ini. Ya. Ini adalah pengganti tombol. Pengganti tombolnya. Ya. Lalu kita buat interaksinya lagi. Kita copy dulu musiknya. Suara tombol ditekannya, copy, kemudian pastekan di sini, paste ya. Lalu kita buat interaction. Jika tombol ditekan, maka akan mengeluarkan suara tombol ditekan play. Add. Nah, lalu interaksi yang kedua, touch, pilih hotspot. Nah, hotspot. Lalu dia akan berpindah ke halaman menu. Flip page, lalu pilih menu. Klik 2 kali, submit. Nah, kita tes. Oke. Ya. Ya, seperti itu. Ya, gampang kan? Lalu di sini coba kita perhatikan, ini mungkin kita perlu hilangkan tanda suara tombol ditekan itu. Ya, caranya menghilangkan, klik ini, ya. Lalu di setting, properti audio settingnya, kita hide. Ya. Centang hide. Nah, dia hilang, tampilannya hilang. Nah, namun tetap mengeluarkan suara. Begitu juga di halaman-halaman berikutnya. Kita perlu setting hide object when browsing. Oke. Lalu di sini juga hide object when browsing. Ya. Kita mulai dari awal, kita preview dari awal. Preview halaman awal tadi. Ini logo, kemudian nanti akan otomatis dialihkan ke halaman login.
Ya. Ini halaman menunya nanti kan belum kita setting. Caranya sama. Karena ini kita bisa menggunakan hotspot juga dan atau kita bisa setting interaksinya melalui teks yang kita masukkan tadi. Oke. Nah, kita setting dulu interaksinya untuk peta konsep karena sudah kita masukkan. Nanti tergantung Bapak Ibu ini di peta konsep ini boleh ditambahkan materi atau sekedar tulisan atau tujuan pembelajaran ya dan lain sebagainya. Oke, kita setting menu materinya. Nah, yang pertama karena sudah ada ini peta konsepnya sudah kita isi, kita buat anunya dulu. Nih. Interaksi untuk ke peta konsep. Oke. Kita gunakan ini. Teks yang sudah kita masukkan, tinggal diklik teksnya, lalu touch. Sama caranya. Kemudian kita pakai hotspot, lalu kemudian kita atur besarnya hotspot ini. Lalu kemudian kita rubah tadi berbentuk kotak, lalu kita rubah menjadi oval, berbentuk bulat. Nah, ini hotspot perlu kita rubah namanya. Nah, untuk merubah nama hotspotnya, ini hotspot 1 layer. Nah, hotspot 1 ini kita rubah menjadi peta konsep. Peta konsep. Ya. Lalu hotspot 2 kita copy saja. Paste. Hotspot 2 ini kita rubah menjadi materi. Hotspot 3 kita copy dulu. Kita rubah menjadi evaluasi. Lalu yang terakhir copy paste. Evaluasinya kita rubah menjadi info. Nah. Ya, jadi di sini sudah ada kita buat 4 hotspot untuk mengganti tombol yang itu akan berfungsi untuk menginteraksikan ke halaman-halaman menu yang sudah kita buat. Yang pertama peta konsep, kita akan interaksikan dulu, klik peta konsepnya, hotspot peta konsep, lalu interaction. Caranya sama seperti tadi, touch, kemudian objeknya, suara tombol ditekan terlebih dahulu, lalu play, ketika ditekan akan play otomatis, add. Ya. Nah, ini interaksinya bisa dilihat di properti. Kalau sudah masuk di sini berarti interaksinya sudah masuk. Lalu interaksi yang kedua, touch. Kita pilih hotspotnya, hotspot peta konsep. Lalu flip page. Nah, dia akan beralih ke halaman peta konsep. Nah, ini halaman 3 ini adalah halaman peta konsep. Oke, submit. Nah, bisa kita preview. Ya, kan? Kembali seperti itu. Kita start peta konsep. Nah, selanjutnya halaman materi. Materi sama caranya. Sebelumnya kita cek dulu apakah halaman materinya sudah ada. Oh ya, ada. Dan evaluasi ada, info sudah ada ya. Berarti tinggal kita interaksikan.
materi caranya sama, touch, kemudian objek, suara tombol ditekan, play, add. Lalu interaksi yang kedua, touch, objek, materi, lalu flip page, pilih halaman materi, nah klik 2 kali, submit. Oke, sudah masuk interaksinya, lalu di evaluasi, klik hotspot evaluasi, touch, suara tombol ditekan, lalu play, add, ya. Kemudian interaksi yang kedua, touch, evaluasi, hotspot evaluasinya berpindah ke halaman evaluasi. Nah, ini halaman awal evaluasi. Kemudian di infonya juga demikian, touch, suara tombol ditekan, lalu play, add, ya. Lalu touch, suara info berpindah ke halaman info, nih halaman terakhir. Nah, di sini sudah kita membuat interaksi pada halaman menu ini ke halaman-halaman sesuai dengan yang kita buat pada rancangan aplikasi tadi. Oke, kita cek terlebih dahulu, preview. Ya, peta konsep sudah kita cek tadi, materi. Nah, dia akan berpindah ke menu materi. Nah, namun di sini kan belum kita tambahkan menu untuk kembali. Nah, kita close dulu, kita preview lagi, evaluasi. Ya, nah, dia ini halaman awal evaluasi. Lalu info, preview. Ya, nah seperti itu. Nah, gampang sekali kan? Kemudian berikutnya, ini di setiap halaman ini perlu kita tambahkan halaman untuk kembali. Misalnya seperti ini, kan? Karena ini sudah ada interaksinya, jadi nanti kalau kita copy akan otomatis tercopy bersama interaksinya ini. Nah, jadi namun sebelumnya kita perlu copy ininya, audionya. Audio suara tombol ditekannya kita copy saja, Ctrl C bisa, atau klik kanan copy, lalu pindahkan ke sini, paste. Oke, dia akan tercopy. Di sini juga tinggal kita paste, lalu di halaman info juga tinggal kita paste. Nah, lalu tinggal kita copy home-nya, icon home-nya, copy di sini, paste, ya. Oke. Lalu di sini juga paste, ya. Lalu di sini juga paste. Dia otomatis akan tercopy bersama interaksinya. Kita cek. Oke, touch. Oh, ini belum ada interaksi untuk suaranya, touch, suara objek, suara tombol ditekan, play, add. Oke. Kita perlu taruh di atas. Ini kita hilangkan, jangan lupa menghilangkan ini ya, to close navigation-nya. Close navigation juga kita cek, ya sudah di close navigation-nya. Lalu di sini close navigation. Nah, suaranya belum masuk, interaksi untuk suaranya belum masuk. Insert, interaction, touch, lalu suara tombol ditekan, play, add. Kita pindahkan ke atas, tinggal diklik tahan layernya, pindahkan ke atas. Lalu di menunya juga apakah sudah close navigation? Ya, belum. Close navigation. Nah, ini
Kita buat interaksinya, interaksi touch objek, suara tombol ditekan, play, add. Klik tahan, pindahkan ke atas. Karena biasanya kalau dia di bawah suaranya ini itu tidak akan berbunyi. Oke, kita preview. Ya, evaluasi. Info. Ya, kita konsep. Ya, materi. Ya, nah, maka jadilah interaksi. Ya, interaksi ke semua halamannya. Ya, ya, seperti itu. Sebentar saya cek dulu. Oke, itu sudah tadi untuk interaksi untuk menu, halaman menu. Nah, sekarang nanti di halaman menu ini agar tidak kosong nih bisa diisi dengan tujuan pembelajaran lah. Bisa diketik dengan cara insert text seperti tadi. Insert text, tujuan pembelajarannya. Lalu sekarang kita akan buat halaman materinya. Nah, di sini di section materi itu yang pertama ada halaman menu materinya. Nah, sekarang kita tambah halamannya. Klik kanan di bawah halaman menu materi ini, klik kanan, new page. Ya. New page. Lalu seperti biasa kita ganti backgroundnya. Kita ganti backgroundnya, insert background, lalu kita pilih arahkan ke background yang sudah kita download di aset tadi. Kita pakai yang ini aja. Nah, yang ini. Oke. Nah, lalu bisa kita tambahkan lagi new page, klik kanan di bawahnya new page, insert background lagi, insert background, tambahkan background yang sama. Oke. Nah, ini dulu. Nah, lalu yang pertama organ pernapasan. Kita tulis judul halamannya organ pernapasan. Insert text, horizontal text. Pindahkan ke sini. Ctrl A atau langsung ditulis organ pernapasan. Ctrl A, kita besarkan saja 30 atau 40, 44 ya. Nah, kita perbesar. Kita buat tebal agar jelas, tambah ukurannya boleh 46. Jadi bebas ya, tidak ada yang tidak ada aturannya mau tulisan sebesar apapun, sekecil apapun juga. Tapi nanti tergantung Bapak Ibu apakah terlihat jelas atau tidak. Ya. Kemudian warna harus kita sesuaikan juga dengan backgroundnya agar tulisan tetap terlihat jelas. Nah, baik, di sini ada organ pernapasan. Nah, judul materi kita yang pertama sesuai dengan ini, organ pernapasan.
Kemudian yang kedua, kita buat dulu. Ini tambah berarti new back, insert background. Oke, open. Ini kita copy, paste di sini. Sistem pernapasan, lalu yang terakhir paste gangguan. Mungkin materinya, mohon maaf jika ada kesalahan materinya, ini karena materi untuk kita latihan lah, mungkin tidak sesuai dengan KD Bapak Ibu atau materi yang diajarkan di kelasnya atau lain sebagainya. Tapi ini hanya untuk kita latihan membuat aplikasi pembelajaran. Nah, kemudian ini sudah kita buat judul pada sesuai dengan menu materi. Nah, yang pertama ada organ pernapasan, nah, lalu ada sistem pernapasan, lalu ada gangguan pernapasan. Nah, kita cek lagi desain yang sudah kita buat. Organ pernapasan itu ada rongga hidung, paring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Berarti ini akan kita buat di halaman masing-masing. Kita perlu menyiapkan lagi halaman untuk rongga hidung, halaman untuk paring, halaman untuk trakea, bronkus, dan paru-paru. Demikian juga dengan menu materi untuk sistem pernapasan. Nah, pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, oke. Kita lanjut kembali ke area kerja, organ pernapasan. Lalu di bawahnya kita bisa tambah new back lagi. Nah, di sini ganti backgroundnya, insert background. Nah, kita gunakan background yang ini aja, oke, agar tidak sama. Oke, nanti kita tulis judulnya insert text, horizontal text. Oke, apa yang pertama kita cek rongga hidung. Rongga hidung. Misalnya seperti ini. Rongga hidung kita perbesar, ukuran 48 misalnya. Kita taruh di tengah, rata tengah. Oke, lalu berikutnya insert new back, ganti background, klik kanan insert background. Kita gunakan background yang sama. Nah, lalu ini kita copy tulisannya, rongga hidung, Ctrl C, atau bisa klik kanan copy, lalu pastekan di sini, paste. Lalu kita ganti paring. Nah, yang kedua itu ada paring. Lalu berikutnya, ini mirip dengan PowerPoint sebenarnya. Set background, kita pilih backgroundnya. Oke. Paring, copy paringnya, paste di sini halaman baru yang kita buat. Yang berikutnya paring trakea. Ya. Lalu demikian seterusnya. Jadi dibuat sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Nih halamannya, banyak halamannya. Lalu di pernapasan, di sistem pernapasan ini ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Berarti setelah ini kita klik sistem pernapasan, kita tambahkan halaman di bawahnya. Ya,
new pick di bawahnya, insert background, kita ganti backgroundnya menggunakan yang ini. Oke, lalu sama kita tulis judulnya, bisa kita copy dari sini, copy lalu klik ini, pindahkan ke sini, paste, pernapasan ganti, pernapasan perut, ya, pernapasan perut, kemudian lagi tambah new back, insert background, lalu pilih backgroundnya menggunakan ini, lalu ini kita copy paste, ya, pernapasan dada, ya, ya seperti ini. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi banyak halaman itu tergantung dari rancangan yang sudah kita buat. Ya, seperti tadi di organ pernapasan misalnya ada, berarti halaman ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terdiri dari 6 halaman. Di sistem pernapasan terdiri dari 3 halaman, 1, 2, 3. Ya, demikian seterusnya. Nah, kita coba mengisi sekarang di sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan kebetulan saya sudah menyiapkan teksnya. Nah, di sini ya. Nah, oke, untuk mengisi halaman yang ini saya bisa pakai yang ini aja. Nah, teksnya kita copy dulu teksnya yang sudah kita siapkan, lalu beralih ke sini, insert teks, horizontal text. Oke. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, tulisan yang tadi kita pastekan. Ya, kita perbesar dulu. Nah, oke. Kita perbesar tulisannya. Terlalu besar. Secukupnya saja, 36 misalnya, atau 38. Oke, misalnya seperti ini. Kita buat dia paragraf. Oke. Nah, kita perkecil. Nah, diatur sesuai dengan selera kita lah, agar bagaimana dia aplikasi yang kita buat agar terlihat bagus, terlihat cantik, sehingga senang dipelajari oleh siswa-siswi kita. Lalu misalnya saya akan menambahkan animasi di sini, bisa video di sistem pernapasan. Ini belum kita ke materi pernapasan perut ya, ini pengantar untuk sistem pernapasannya. Lalu kita akan masukkan video, insert video, kemudian lokal video, lalu kita pilih ini video. Nah, ini di sini sudah saya siapkan pernapasan, open. Oke, kita perbesar. Nah, kita perbesar. Nah, kita sesuaikan anunya, halamannya ya. Nah, lalu kita lihat settingannya. Nah, settingannya sama seperti tadi, play video when browsing ya. Kemudian kontrol barnya dimatikan saja. Lalu ini setelah habis videonya akan diputar berulang-ulang ya. Centang lock, kemudian play video when browsing. Kita tes. Baik. Review. Nah, seperti itu ya. Nah, pernapasan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen. Nah, ini karena ini media interaktif ya. Kita perlu menambahkan interaksinya. Kita close navigation dulu untuk meninggalkan home-nya.
Kita tambahkan seperti tadi. Kita copy dulu ini sound suara tombol ditekannya ke sini. Oke. Ctrl paste. Lalu home-nya home, copy, paste. Nah, oke, kita rubah posisinya. Nah, untuk home atau tombol kembali yang di sini, itu dia kita ingin dia kembali ke halaman menu materi, ke halaman sini, ya. Maka kita perlu setting interaksinya lagi. Kita klik interaction, kemudian touch, lalu objeknya suara tombol ditekan dulu, lalu play, add. Nah, ya. Karena di sini sudah kita hapus dulu interaksi yang sudah hasil kopian tadi. Delete, yes. Touch, objek, home, lalu flip page. Nah, kita akan pilih ke menu materi. Oke, submit. Nah, kita cek dulu. Ya. Nah, dia akan ke menu materi, sistem pernapasan. Oh, ini belum kita setting. Kita copy, setting di sini. Oh, sudah. Kita perlu tambahkan hotspot tadi. Insert hotspot, ya. Kita atur hotspotnya menggunakan ini rectangle opal aja, ya. Sistem pernapasan. Properties layernya kita ganti hotspot 1 menjadi sistem pernapasan. Oke, kita copy hotspotnya, copy, paste. Hotspot untuk organ pernapasan kita ganti organ. Oke, copy, paste. Ini untuk hotspot untuk gangguan pernapasan. Nah, sistem pernapasan kita akan interaksikan ke halaman tadi. Oke, caranya sama, interaction, touch, objek, suara tombol ditekan, play, add. Lalu interaksi yang kedua, touch, hotspot, sistem pernapasan, flip page, beralih ke halaman ini. Ya, submit. Nah, seperti itu. Kita cek, review. Ya. Nah, kita kembali. Nah. Oke. Mungkin kita perlu menambahkan di sini agar tidak monoton aplikasi pembelajaran kita perlu menambahkan suara orang yang membaca tulisan ini. Kita tambahkan, oke. Oh, sudah di hidden enggak nih? Oh ya, sudah. Nah, di sini kita ke halaman sini. Kita tambahkan, caranya sama, insert audio. Nah, audio sekarang. Audio kita pilih di folder audio pernapasan. Oke.
kita taruh di sini, bukakan saja. Propertinya itu hit object, play audio when browsing, kemudian setelah habis diulangi sampai dia berpindah. Lalu kita juga, karena ini kan terdiri dari 3 halaman, nah, mungkin kita perlu tombol next untuk beralih ke halaman berikutnya, nanti ke halaman pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kita beralih ke insert, image, pelatihan SAC di PNG, next, open. Oke, kita taruh di sini saja. Nah, oke, nextnya di sini. Nah, oke, kita interaksikan karena ini belum halamannya. Touch, suaranya saja dulu. Suara tombol ditekan, play, add. Oke. Oke, kita review. Pernapasan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Pernapasan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Pernapasan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Ketika manusia bernapas, pernapasan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Pernapasan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Ini karena ini suara Google ya, suara dari Google, suara otomatis dari Google situsnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa merekam suara sendiri. Nah, jadi kita tes dari awal, kita preview, oke. Ya. Oke, kita start. Lalu kita pilih menu peta konsep misalnya. Pilih materi. Sistem pernapasan. Pernapasan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pernapasan belum ada di sini. Oke. Ya, kita tutup. Nah, itu sekilas dulu untuk pertemuan hari ini sampai cara memasukkan materi. Nah, mungkin untuk yang berikutnya nanti kita akan belajar membuat evaluasi. Nah, ini nanti materi, cara memasukkan materinya sama, tinggal masukkan teks, kemudian kalau ada gambar tinggal klik insert, lalu image, lalu letakkan gambarnya di sini atau di mana, terserah Bapak Ibu. Lalu mungkin kalau dia akan berpindah halaman bisa menggunakan navigasi ini, tombol next misalnya, atau tombol back yang sudah disiapkan di aset yang tersedia di Google Drive tadi. Nah, lalu cara
anunya sama seperti ini, buat halamannya sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Karena ini pertemuan pertama, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk mengisi halaman evaluasi, bagaimana memasukkan soal, kemudian menginteraksikan soal-soal tersebut. Nah, jika jawabannya benar, misalnya skornya akan bertambah atau ada interaksi-interaksi yang lain. Lalu kita akan mengisi halaman info nanti untuk di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita misalkan cukupkan pekerjaan kita untuk hari ini. Nah, cara menyimpannya sama seperti menyimpan dokumen-dokumen pada umumnya. Di sini ada tulisan Smart, itu diklik save atau save as bisa. Kita klik save aja karena ini tidak pernah kita simpan. Save. Nah, maka kita akan diarahkan ke drive kita, lalu tulis nama latihan 1 misalnya. Lalu kita arahkan di mana kita menyimpan. Misalnya saya simpan di local disk E misalnya latihan. Oke, save. Nah, tunggu loadingnya. Tunggu loading. Nah, udah seperti itu, berarti sudah tersimpan. Kita cek, kita minimize dulu. Kita cek apakah benar sudah tersimpan. Latihan ini. Latihan, ini dia filenya. Ekstensinya berbentuk AHL, berarti ini file project yang masih bisa kita edit menggunakan software SAC ini, ya. Ya, misalnya cara membukanya sekarang kita tutup dulu karena sudah kita simpan. Ya, kita tutup dulu. Misalnya kalau kita ingin membukanya, kita minimize semuanya. Caranya membuka adalah pertama buka softwarenya terlebih dahulu. Nah, jangan langsung filenya. Nah, dibuka softwarenya dulu, Smart Apps Creator-nya. Nah, lalu di sini kita akan ditampilkan halaman awal saat membuka SAC, lalu klik Open Local File. Kita pilih filenya, arahkan di mana kita menyimpan tadi, kalau tidak salah latihan. Ya, Open. Kalau sudah dipilih latihan, klik Open. Ya, nah, sehingga kita bisa bekerja lagi seperti ini. Oke. Kita cek. Ya. Nah, ini. Oke. Dari tadi. Oke. Sistem pernapasan. Pernapasan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida ke luar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan kita tutup lagi. Ya. Ya, mungkin itu saja dulu untuk video hari ini, untuk tutorial hari ini. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan di video berikutnya untuk bagaimana caranya mengentry soal-soal latihan dan mengisi halaman info. Lalu mengekspornya sehingga menjadi sebuah aplikasi Android yang bisa diinstal di ponsel atau Android masing-masing. Ya, sekian untuk hari ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.